Oke guys, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia bersama dengan orang-orang yang tercinta. Masih bersama saya mengudara dari kawasan kota Kaohsiung, Taiwan, guys. Oke, di edisi kali ini sesuai dengan judulnya ya, guys, yaitu Taiwan tidak hanya bekerja tapi untuk belajar. Nah, gimana ceritanya kok bisa Taiwan itu untuk bekerja dan belajar? Oke, simak ceritanya, guys. Jadi di Taiwan itu ya teman-teman semuanya ya. Kalau kita berangkat ke Taiwan itu sebenarnya tidak hanya untuk bekerja, guys, tapi bisa juga untuk belajar. Nah, dan belajar itu di sini ada dua kategori ya. Yang pertama itu belajar secara akademik. Nah, ya kalau akademik itu otomatis pendidikan secara formal, yaitu misalkan ikut di perkuliahan, guys. Jadi teman-teman TKI Taiwan itu banyak juga ya yang ikut kuliah di sini, dan kuliah di sini itu kan semacam kayak kuliah terbuka juga ada ya. Di beberapa universitas di Taiwan itu memang bekerja sama dan menyediakan untuk teman-teman TKI yang ingin belajar di sektor akademis itu ada sebenarnya. Dan untuk yang kategori kedua, lah ini yang akan saya bahas, guys, yaitu belajar manual atau belajar sendiri di lingkungan kerja kita masing-masing, guys. Jadi ceritanya saya dulu itu berangkat ke Taiwan itu tidak punya keahlian, guys, ya, dalam arti ya minim pengetahuan lah. Saya dulu hanya bisa ngelas listrik itu dan potong besi. Nah, potong besi pakai itu loh, guys, yang oksigen sama gas itu loh. Nah, itu aja, sama ngelas. Lah waktu seleksi itu dites, saya bisa, akhirnya diterima di Taiwan. Nah, setelah sampai di Taiwan ternyata job saya itu beda, guys, bukan seperti yang saya tanda tangani. Nah, kenapa kok bisa beda? Lah, buat teman-teman yang belum menyimak sejarahnya kenapa saya bisa jobnya itu beda dan sempat nganggur selama beberapa bulan, itu ada di deskripsi video ini, guys. Nanti saya cantumkan ya buat teman-teman yang belum menyimak ceritanya bagaimana. Kembali ke pokok bahasan tadi, kalau masalah di Taiwan itu belajar sambil bekerja, saya ambil contoh saya sendiri, guys. Seperti yang ada dalam video ini ya. Nah, itu kan ada alat berat atau eskavator, guys. Itu yang bekerja teman saya. Yang bekerja itu teman saya, tapi ya kan, tapi setiap 1 jam itu nanti gantian sama saya, guys. Nah, kenapa kok saya bisa? Lah itu dulunya saya memang tidak bisa. Tapi setelah saya itu di sini kontrak yang kedua, nah itu diajari sama orang Taiwan, guys. Jadi orang Taiwan itu memang ngajari saya itu, dia bilangnya begini, ayo kamu saya ajarin megang alat berat itu supaya nanti kalau pas hari kerja ada orang Taiwan yang tidak masuk, lah kamu bisa mengoperasikannya begitu. Nah, setelah berjalannya waktu beberapa bulan ya, akhirnya saya bisa
memegang sendiri guys, megang alat berat ini ya. Nah ini pas hari ini kebetulan memang orang Taiwan itu ada yang tidak masuk guys, ada yang tidak masuk. Jadi ini saya pegang berdua dengan teman saya yang orang Taiwan. Jadi setiap 1 jam teman saya itu bekerja itu seperti yang ada dalam video. Nah nanti setelah 1 jam dia turun, nah ntar saya yang gantian naik begitu guys. Jadi kerjanya setiap 1 jam istirahat bergantian. Jadi gimana ya, yang saya maksud di Taiwan itu bisa bekerja dan sambil belajar ya ini guys, ya seperti ini. Jadi memang apa ya, awalnya memang saya itu tidak bisa sama sekali ya. Setelah sampai di Taiwan itu ya diajari terus kayak bawa forklift itu dulu juga. Kalau forklift itu kan memang basicnya dulu ya, dasarnya dulu kan saya bisa bawa mobil itu. Jadi kan nggak jauh beda antara forklift sama mobil kan. Cara maju mundurnya itu kan nggak jauh beda, malah enakan forklift ya. Tapi selama di Indonesia memang saya belum pernah megang forklift lah. Setelah sampai di sini ya diajari nyopir forklift sama ngoperasikan alat berat ini guys. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan itu diniatkan bekerja sambil belajar. Nanti kan ada ilmu yang kita dapat ya. Kalau misalkan pabriknya itu menunjang untuk belajar, tapi kalau enggak ya nggak bisa juga ya. Tapi nggak hanya di pabrik saya loh guys, di pabrik teman saya itu ya, pabrik pengeringan pasir itu semua TKI-nya kan ada, kemarin sama ini itu ada 6 orang ya. Itu diwajibkan harus bisa bawa eskavator begini guys. Awalnya dari Indonesia juga nggak bisa, terus setelah sampai di Taiwan itu diajari. Jadi harus bisa, soalnya apa? Kan kerja cuma sendiri ya, cuma sesama TKI begitu. Jadi apalagi kalau shift malam kan nggak ada orang Taiwannya. Yang ada kan hanya teman-teman kita yang orang Indonesia semua. Jadi memang diharuskan harus bisa membawa alat berat begini. Jadi gitu ya teman-teman semuanya, sedikit cerita pengalaman saya selama di Taiwan ini udah. Saya bersyukur sekali sebenarnya ya di Taiwan ini, di samping kita bekerja mencari nafkah, bisa untuk belajar juga, menambah ilmu dan menambah skill guys. Siapa tahu nanti pulang ke Indonesia lah, ilmu atau skill yang kita dapatkan di Taiwan ini bisa kita manfaatkan setelah kita pulang ke Indonesia. Jadi buat teman-teman yang masih ada di Taiwan, kerja baik-baik, hati-hati, tidak usah melakukan hal-hal yang sekiranya bisa merugikan kita sendiri. Dan buat teman-teman yang masih proses di PT-PT di Indonesia ataupun yang baru rencana atau ingin berangkat ke Taiwan, nah semoga nanti prosesnya itu lancar guys dan jobnya segera turun ya. Terserah job apapun yang teman-teman pilih sesuai dengan hati nurani dan keinginan teman-teman semuanya, semoga jobnya segera turun yang masih proses.
Nah, setelah turun terbang ke Taiwan dan bergabung bersama kami-kami yang ada di Taiwan. Semoga pabriknya itu bisa ini nanti teman-teman bisa menjadikan sebuah pengalaman juga, dalam arti ya seperti yang saya ucapkan tadi, bekerja sambil belajar. Misalkan entah itu di pabrik produksi apalah, yang penting kita bisa belajar dan mengambil ilmunya. Nah, itu sangat bagus sekali, guys. Jadi misalkan dari Indonesia kita tidak bisa atau tidak punya skill, setelah sampai di Taiwan, bekerja di Taiwan, punya skill, dan skill itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kemudian hari dimanapun kita berada. Oke ya teman-teman, gitu aja cerita pengalaman dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan buat teman-teman semuanya. Terima kasih, bye-bye.